Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salwa Fitri, Reisha Andini, Nazwa Aulia Putri, dan Amanda Agustina Nababan. Kami berasal dari program studi ilmu ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi berjudul Hukum Keunggulan Komparatif, Pandangan Merkantilis mengenai Perdagangan, Keunggulan Absolut, dan Pemikiran Adam Smith. Yuk, kita mulai pembahasannya. Pandangan merkantilis berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18 saat negara-negara Eropa mulai gencar berdagang dan berkolonial. Kaum merkantilis percaya bahwa kekayaan negara diukur dari banyaknya emas dan perak yang dimiliki. Mereka berpendapat, agar negara menjadi kaya, pemerintah harus meningkatkan ekspor dan membatasi impor, sehingga logam mulia terus mengalir masuk. Pemerintah juga harus aktif mengatur ekonomi dengan cara melindungi impor lewat tarif tinggi, memberi subsidi ekspor, dan memonopoli perdagangan luar negeri. Namun, mereka memandang perdagangan sebagai permainan nol sum. Artinya jika satu negara untung, maka negara lain pasti rugi. Akibatnya, banyak terjadi perang dagang dan kolonialisasi. Walaupun akhirnya teori ini dikritik karena tidak efisien, pandangan merkantilis tetap penting secara historis. Ia menjadi dasar munculnya teori-teori perdagangan berikutnya. Adam Smith kemudian menentang keras pandangan merkantilis. Dalam bukunya The Wealth of Nations yang terbit tahun 1776, Smith menjelaskan bahwa kekayaan sejati bangsa bukan berasal dari emas, melainkan dari kemampuan memproduksi barang dan jasa secara efisien. Menurutnya, setiap negara sebaiknya berspesialisasi pada barang yang bisa diproduksi lebih efisien dibanding negara lain. Inilah yang disebut keunggulan absolut. Misalnya, ada dua negara, Inggris dan Prancis. Dalam 1 jam kerja, Inggris bisa memproduksi 10 unit kain dan 5 unit gandum. Sementara itu, Prancis bisa memproduksi 6 unit kain dan 8 unit gandum. Artinya, Inggris lebih unggul dalam produksi kain, sedangkan Prancis lebih efisien dalam produksi gandum. Maka Inggris sebaiknya fokus memproduksi dan mengekspor kain, sedangkan Prancis fokus pada gandum. Melalui perdagangan, keduanya bisa mendapatkan keuntungan karena mereka saling melengkapi dan memperoleh barang dengan biaya lebih rendah. Adam Smith menyebut hal ini sebagai perdagangan saling menguntungkan, atau positive sum game. Perdagangan bebas dan spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kemakmuran bersama. Selanjutnya, teori perdagangan dikembangkan oleh David Ricardo dengan konsep keunggulan komparatif. Ricardo berpendapat bahwa perdagangan tetap menguntungkan, bahkan jika satu negara lebih efisien dalam semua bidang produksi. Yang terpenting bukan efisiensi mutlak, tetapi biaya peluang, yaitu seberapa besar pengorbanan untuk memproduksi satu barang dibanding barang lainnya. Contohnya seperti ini. Inggris dapat memproduksi 10 unit kain dan 5 unit gandum. Portugal dapat memproduksi 6 unit kain dan 6 unit gandum. Sekilas Inggris tampak lebih unggul di semua bidang, tapi mari kita lihat biayanya. Di Inggris, untuk membuat 1 unit gandum, mereka harus mengorbankan 2 unit kain. Sedangkan di Portugal, untuk membuat 1 unit gandum, hanya mengorbankan 1 unit kain. Artinya, Inggris memiliki biaya peluang lebih rendah untuk memproduksi kain, sementara Portugal lebih efisien dalam gandum. Maka Inggris fokus pada produksi kain, dan Portugal fokus pada gandum. Setelah berdagang, total produksi dunia meningkat, dan kedua negara sama-sama diuntungkan. Ricardo membuktikan bahwa perdagangan bukanlah persaingan menang kalah, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan, atau win-win solution. Kalau kita lihat dari ketiga pandangan tadi, ada evolusi pemikiran ekonomi yang sangat jelas. Merkantilisme berfokus pada emas, ekspor, dan intervensi negara. Adam Smith menekankan efisiensi dan perdagangan bebas. Sementara David Ricardo menyempurnakan teori tersebut dengan konsep biaya peluang. Perkembangan ini membawa ekonomi dunia dari proteksionisme menuju liberalisme perdagangan. Perdagangan bebas dianggap dapat meningkatkan efisiensi global dan kesejahteraan bersama. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pandangan merkantilis menilai kekayaan dari logam mulia. Adam Smith menilai kekayaan dari efisiensi dan spesialisasi. Sedangkan David Ricardo menegaskan pentingnya biaya peluang dan kerja sama antar negara. Ketiga teori ini membentuk dasar logika perdagangan internasional modern, di mana kolaborasi antar negara dianggap sebagai kunci kemakmuran dunia. Terima kasih sudah menonton video kami tentang hukum keunggulan komparatif.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang teori perdagangan internasional.